Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kuliah Putika bersama saya Putika. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari parasitologi 2 yang nematoda. Kemarin kita sudah membahas tentang nematoda usus ya. Oke, saya akan share screen. Oke, kita sudah bisa lihat tampilan dari slide PowerPoint saya. Oke, kita flashback kembali secara singkat. Klasifikasi Nematelmintes dan Platelmintes atau yang termasuk dari helminthologi ya, mohon maaf, helminthologi itu ada Nematelmintes dan Platelmintes. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Nematelmintes yang nematoda usus atau cacing gilik ya, cacing gelang, cacing gilik ya. Ciri umumnya nematoda, ciri umumnya di sini ada tubuhnya tak bersegmen, bentuk bulat panjang, bilateral simetrik, tubuh tertutup kutikulum, punya rongga badan, alat cernanya juga lengkap, sistem syaraf dan ekskresinya belum sempurna, dan sistem reproduksinya terpisah baik jantan maupun betina ya. Kemudian klasifikasi nematoda berdasarkan tempat hidup cacingnya, yaitu kalau kan kemarin ada 2 jenis nematoda, ada nematoda usus dan nematoda jaringan. Kemarin kita sudah membahas ke nematoda usus, salah satunya adalah Ascaris lumbricoides. Nah, di sini saya ulang lagi, nematoda usus ada usus halus itu ditempati oleh Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, cacing tambang, atau Necator americanus, atau Ankylostoma duodenale ya, cacing tambang itu ada 2 jenis, kemudian Trichinella spiralis. Kemudian kalau tempatnya di secum dan appendix, itu juga ada Enterobius vermicularis dan Trichiuris tricura. Sedangkan nematoda jaringan itu ada sistem limfatik, itu ditempati oleh Wucheria bancrofti dan Bruggeria malai. Kemudian pada jaringan subkutan bisa loa-loa, itu biasanya pada mata ya, di jaringan mata. Kemudian Onchocerca volvulus, Dracunculus medinensis. Kemudian pada bagian mesenterium itu ada Acanthoselenoma perstans, Manzonella ozardi, sedangkan pada konjungtiva loa-loa. Nah, flashback kembali tentang Ascaris lumbricoides atau cacing gelang yang ada di usus halus, hospes perantaranya pada manusia dan atau babi, hospes definitifnya bisa di manusia ataupun babi, atau juga sapi ya, atau hewan ternak biasanya ya. Merupakan nematoda yang terbesar. Ingat, Ascaris lumbricoides merupakan jenis nematoda yang terbesar yang bisa menginfeksi di usus halus manusia. Dan bentuknya betina lebih besar daripada jantan, tubuhnya berwarna kuning kecoklatan, dan kutikulumnya rata dan bergaris halus. Mulutnya mempunyai 3 buah bibir. Kalau jantan panjangnya sekitar 10-31 cm, ini pada jantan dewasa ya. Kemudian ujung posteriornya runcing melengkung ke arah ventral. Kemudian mempunyai papil, mempunyai 2 spikulum yang melengkung. Sedangkan betina panjangnya sekitar 22-35 cm dan lebih besar juga ya, tubuhnya posterior membulat dan lurus.
Seperti ini bentukan cacing Ascaris lumbricoides ya kalau sudah dikeluarkan dari usus. Nah, ini panjangnya cacing betina lebih besar dan sedangkan cacing jantan lebih kecil ukurannya dan lebih pendek. Nah, telur Ascaris lumbricoides ini ada kemarin yang sudah saya jelaskan baik fertil maupun infertil. Itu kalau yang telur yang fertil itu pasti isinya itu yang embrio ya. Jadi ciri-cirinya kulitnya tak berwarna. Kadang itu kalau di pemeriksaan feses menggunakan Lugol itu lebih ke coklat bening gitu ya, warnanya lebih kecoklatan. Tapi kalau menggunakan garam fisiologis itu lebih jernih ya, tapi bisa lebih agak gelap juga meskipun jernih, tapi bisa membedakan antara telur dan bukan atau cairan ataupun sel-sel yang lain. Jadi telur dari Ascaris ini bentuknya memang akan berbeda dengan bentuk isian dari kotoran-kotoran feses yang lainnya gitu ya. Kemudian ada lapisan albumin yang paling luar, warnanya juga coklat dalam selubung vitelin. Jadi kemarin ada 3 lapisan sebenarnya, ada albumin, vitelin, dan hialin ya. Yang paling dalam hialin setelah vitelin, kemudian mengandung sel telur dan mengandung rongga udara. Sedangkan infertil, telur yang infertil itu pasti isinya juga bukan embrio, tapi lebih ke kayak gelembung-gelembung protein aja. Nah, cirinya dindingnya tipis, lapisan albumin tak teratur, lebih kemarin kan seperti gelombang gitu ya. Sel telurnya bentuknya atropi dan tidak ada rongga udaranya. Seperti ini ya, sudah saya kasih kode. Yang nomor 1 telur fertil mengalami kortikasi. Jadi ada lapisannya sudah kortikasi itu yang masih lengkap ya. Ada 3 lapisan. Kemudian yang nomor 2 infertil yang kortikasi. Berarti bentuknya lebih ke seperti gelombang, tapi isinya bukan embrio. Kemudian yang nomor 3 itu telur fertil dikortikasi yang sudah mengalami pelupasan lapisan albumin yang paling luar, sehingga hanya ada 2 lapisan. Ini yang fertil tapi yang sudah dikortikasi ya. Sedangkan yang nomor 4 ini telur infertil yang dekortikasi. Siklus hidupnya sudah saya jelaskan kemarin. Kita next aja. Nah, sekarang kita memasuki jenis nematoda usus yang lainnya, yaitu Ankylostoma duodenale dan Necator americanus atau kita sebut juga cacing tambang. Cacing tambang merupakan cacing yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Itu ada 2 jenisnya, Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Parasit pada binatang seperti anjing atau kucing itu biasanya yang menginfeksi adalah Ankylostoma brasiliensis yang menyerang cutaneus, sedangkan Ankylostoma caninum itu menyebabkan larva bermigrasi dan menyebabkan tripping eruption pada anjing dan kucing ya di sini. Kalau yang brasiliensis itu cutaneus itu lebih kepada kuku-kukunya yang rapuh ya, sedangkan Ankylostoma duodenale ini menyebabkan creeping eruption gitu pada anjing gitu. Seperti apa ya, creeping eruption. Nanti kita bahas lain kali aja ya. Saya masih ini lupa ya. Creeping eruption. Infeksi kulit yang jadi menginfeksi pada kulit pada anjingnya ya. Sedangkan yang brasiliensis ini kan cutaneous itu di kukunya, sedangkan Ankylostoma caninum ini lebih ke kulitnya. Akibat dari perpindahan larva ke kulit gitu.
Kemudian kalau yang pada manusia itu ada Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Morfologinya bentuk badan silindrik, mulut besar, putih, keabuan, hampir sama ya. Yang membedakan di sini pada kepalanya di sini dan gigi. Baik jantan maupun Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Nah, ini lebih ke kalau ke kepala dan giginya ya. Ankylostoma duodenale seperti ini cacingnya. Pada skoleksnya. Untuk siklus hidup Ankylostoma duodenale dan Necator americanus itu hampir sama, di mana orang itu jadi bentuk infektifnya itu bukan pada telurnya, tetapi pada jenis larvanya itu ada 2, larva filariform dan rhabditiform, dan dia itu larvanya itu di luar ya, di luar tubuh. Jadi berkembangnya di luar tubuh. Kemudian larva infektif ini yang menjadi filariform ini bisa menginfeksi kulit kaki, telapak kaki jika menginjak suatu daerah yang tanah atau rumput yang mengandung larva filariform dari Ankylostoma duodenale ini. Kemudian larva menembus kulit dan masuk ke dalam aliran darah menuju ke usus. Kemudian di dalam usus dia menjadi cacing dewasa dan juga berkembang biak dan menghasilkan telur. Kemudian manusia ini mengeluarkan feses yang mengandung telur. Telur berkembang menjadi di luar tubuh menjadi rhabditiform dalam beberapa waktu. Kemudian menjadi larva filariform. Begitu seterusnya. Nah, ini cacing dewasa Ankylostoma duodenale yang dewasa itu kalau secara morfologi bentuk gerak bentuk bodinya itu berbentuk C ya, lebih condong ke C. Nah, yang di bawah itu ada telurnya itu satu lapisan aja, telurnya Ankylostoma duodenale, hampir sama juga sama Necator americanus. Kalau secara telur kita masih belum bisa membedakan Ankylostoma duodenale atau Necator americanus. Yang bisa kita bedakan jenisnya bisa melalui cacingnya atau ini dari larvanya ya. Nah, cacing dewasa Necator americanus berbentuk seperti S. Kalau yang Ankylostoma duodenale itu bentuknya lebih ke C, sedangkan Necator americanus itu lebih ke S. Bentuk bodinya itu membentuk S gitu. Sama seperti cacing yang lain, jadi cacing Ankylostoma duodenale dan Necator americanus itu memiliki 2 kelamin yang terpisah, jantan dan betina, di mana yang betina lebih besar dibandingkan yang jantan. Ini sama aja ya, siklus hidupnya seperti Ankylostoma duodenale, jadi ada larva rhabditiform dan larva filariform. Jika menginjak larva infektifnya, maka manusia akan tertular dan masuk ke dalam aliran darah dulu, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian baru ke usus ya. Dari usus berkembang biak menjadi tumbuh menjadi cacing dewasa dan berkembang biak menghasilkan telur. Oke. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi, cacing dewasa hidup dalam usus halus manusia. Telur keluar bersama tinja manusia. Di tanah, telur menjadi larva rhabditiform, tumbuh menjadi larva filariform yang infektif. Larva filariform menembus kulit dan beredar dalam darah dan mengalami migrasi lung atau perpindahan ke paru-paru. Telurnya lonjong
Tak berwarna, dindingnya tipis, tembus sinar ya, kemudian mengandung embrio. Patogenesanya, larva yang menembus kulit, pada saat menembus kulit maka orang itu tersebut akan merasa gatal di kakinya. Kemudian kalau misalkan orang manusia itu mengandung cacing dewasa, maka ada beberapa periode manusia tersebut mengalami anemia berkepanjangan, ya kan. Kemudian diagnosanya ada pemeriksaan tinja, baik pemeriksaan telur dan cacingnya, kemudian pemeriksaan cairan duodenumnya jika mengandung telur positif. Kemudian terapinya bisa menggunakan obat pirantel pamoat dan mebendazole, sama seperti Ascaris lumbricoides juga ya, habis sama obatnya. Nah, di sini ada perbedaan larva cacing tambang yang rhabditiform dan filariform. Di sini kalau larva rhabditiform ini panjangnya kurang lebih 0,25 sampai 0,5 mm dan diameternya sekitar 17 mikrometer. Lebih kecil ya, otomatis daripada cacingnya. Jadi panjangnya sekitar 0,25 sampai 0,5 mm. Nah, rhabditiform itu lebih pendek dan lebih besar, sedangkan filariform itu lebih lurus ya dan kecil gitu, tapi panjang dibandingkan rhabditiform. Kemudian di larva rhabditiform itu esofagus berbentuk seperti botol, panjangnya kurang lebih sepertiga panjang tubuh. Esofagusnya itu, jadi kelihatan di mikroskop itu larva tersebut terlihat adanya panjang esofagus itu sepertiga dari panjang tubuh. Mulutnya terbuka, kapsula bukalis panjang dan sempit. Kemudian primordium genitalnya kecil, sudah kelihatan untuk bagian genitalnya atau primordium genitalnya itu kecil, tidak jelas atau susah dilihat gitu ya. Kemudian larva filariform tubuhnya langsing tapi lebih panjang daripada rhabditiform, yaitu 0,5 sampai 0,6 mm. Mulutnya tertutup, panjang esofagus pendek dan kurang lebih seperempat panjang tubuh. Ini perbedaan larvanya. Untuk next kita ke Oxyrus vermicularis atau Enterobius vermicularis. Ini perbedaan rhabditiform dan filariformnya ya. Baik dari cacing Ankylostoma duodenal maupun Necator americanus secara umum saja. Karena ada beberapa metode nanti untuk membedakan pemeriksaan larva cacing tambang yang Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Mungkin next pertemuan saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakannya. Ada teknik yang harus dikuasai oleh para TLM. Demikian penjelasan pada kali ini tentang parasitologi 2, yaitu lanjutan dari nematoda, khususnya nematoda usus. Kita sudah bahas tentang Ankylostoma duodenal dan Necator americanus secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf jika masih banyak kurangnya, saya akan terus belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.